Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Tenor Audit, Rotasi Audit, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. Studi pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kasus mengenai Toshiba terbukti melakukan apa yang disebut oleh Komite Investigasi Independen sebagai pengkhianatan kepercayaan. Pasalnya, perusahaan berusia 140 tahun telah membohongi publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan, dan itu dilakukan bukan jumlah kecil dan tidak dalam tempo setahun 2 tahun. Toshiba melakukan overstate profit 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008, dan keadaan ini direstui oleh petinggi Toshiba sendiri. Guna mempercantik kinerja keuangannya, Toshiba melakukan berbagai cara, baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu, namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi, seperti kesalahan penggunaan percentage of completion untuk pengakuan pendapatan proyek, cash base ketika pengakuan provisi yang seharusnya dengan metode akrual, memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai, dan lain semisalnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas audit? Yang kedua, apakah kompetensi dapat mempengaruhi kualitas audit? Yang ketiga, apakah tenor audit dapat mempengaruhi kualitas audit? Yang keempat, apakah rotasi audit dapat mempengaruhi kualitas audit? Dan yang terakhir, apakah reputasi KAP dapat mempengaruhi kualitas audit? Tujuan masalah. Yang pertama, menguji dan menganalisa pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. Yang kedua, menguji dan menganalisa pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Yang ketiga, menguji dan menganalisa pengaruh tenor audit terhadap kualitas audit. Yang keempat, menguji dan menganalisa pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit. Yang kelima, menguji dan menganalisa pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit. Soal penelitian. Yang pertama, bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada suatu perusahaan dan dapat menyelesaikan tugas mata kuliah seminar audit. Yang kedua, bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi dalam merencanakan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, serta dapat menambah pengetahuan mengenai bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori yang saya pakai yaitu teori keagenan atau agensi teori. Jensen dan Macklin tahun 1976 mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak di mana satu orang atau lebih meminta pihak lainnya untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dalam teori agensi dapat diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari, yaitu untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal. Slide selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan pertama dari Tirtamas Wisnuwardani dan Ida Bagus Putra Astika tahun 2018, kedua Galuh Tresnamurti dan Iman Firmansyah tahun 2017,
ketiga Nimade Ayu Nirmalasari Putri Erawan dan Imade Suparta tahun 2018. Yang keempat Irsyad Fauzan Prasetya dan Rosmita Dewi Yuniarti Rozali tahun 2016. Yang terakhir Eka Purwanda dan Emma Tria Asmi Harahap tahun 2015. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Variabel X-nya ada akuntabilitas, kompetensi, tenor audit, rotasi audit, dan reputasi KAP. Dan variabel Y-nya ada kualitas audit. Pengembangan hipotesis akuntabilitas terhadap kualitas audit. Mardiasmo mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penelitian yang dilakukan Ratna tahun 2015, Singgih dan Bawono tahun 2010, dan Saripudin tahun 2012 mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Singgih dan Ico tahun 2010 serta Wiratama dan Widiasa tahun 2015 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. H1. Akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas audit. Kompetensi terhadap kualitas audit. Menurut Tarens, pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi karena adanya kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas hasil kerja yang diberikan profesi. Bagi auditor sangatlah penting untuk meyakinkan klien dan memakai laporan keuangan akan kualitas hasil kerja auditor. Penelitian Alim dan kawan-kawan tahun 2007, hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. H2. Kompetensi berpengaruh positif pada kualitas audit. Tenor audit terhadap kualitas audit. Tenor audit adalah masa perikatan atau jangka waktu antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Tenor menjadi perdebatan pada saat tenor audit yang dilakukan terlalu singkat dan tenor audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Penelitian Irsyad dan Rosmita tahun 2016, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tenor auditor berpengaruh positif pada kualitas audit. Hal ini berarti semakin bertambahnya tenor audit melaksanakan audit terhadap kliennya, maka akan mengurangi kualitas auditnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. H3. Tenor audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Rotasi terhadap kualitas audit. Menurut Firda et al. Tahun 2014, rotasi audit merupakan pergantian akuntan publik Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut. Penerapan ketentuan rotasi wajib dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Penelitian Siregar dan kawan-kawan tahun 2012, hasil penelitian menunjukkan bahwa mandatory audit rotation tidak menunjukkan memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Secara keseluruhan, penelitian Siregar dan kawan-kawan tahun 2012 tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung gagasan bahwa mandatory audit rotation yang ada efektif untuk meningkatkan kualitas audit. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan kliennya dapat meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. H4. Rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Reputasi KP terhadap kualitas audit. Reputasi KP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP besar atau Big Four menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat
KAP besar juga cenderung tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dari KAP kecil atau non-Big Four. KAP besar cenderung memberikan opini kebangkrutan perusahaan klien. Penelitian Saputri tahun 2015 dan Choi et al. Tahun 2010 yang menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan juga menguatkan pendapat Choi et al. Tahun 2010 bahwa auditor besar seperti Big Four punya tanggung jawab untuk menyediakan jasa audit dengan kualitas yang sama di antara kantor-kantor lokal atau afiliasi dengan ukuran yang berbeda dan berlokasi di berbagai macam wilayah dan negara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. Hal 5, reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, yang artinya penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2013 dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan proses penentuan sampel, yakni dengan metode non-probability sampling, menggunakan teknik propositive sampling atau teknik pengambilan berdasarkan pertimbangan tertentu di mana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang saya gunakan. Yang pertama, data sekunder internal. Data diperoleh dari dalam perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, data sekunder eksternal. Data diperoleh dari sumber pustaka, dokumen, dan media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, umumnya dalam bentuk laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca jurnal sebelumnya mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, De Angelo pada tahun 1991 dalam M.G. Bame et al. Tahun 2012 mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan baik dan jujur melaporkan kesalahan material, keliru dan kelalaian terdeteksi dalam sistem akuntansi klien. Yang kedua, Mardiasmo tahun 2009 mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yang ketiga, ada Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati. Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Yang keempat, tenur audit adalah masa perikatan atau jangka waktu antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Tenur menjadi perdebatan pada saat tenur audit yang dilakukan terlalu singkat dan tenur audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama.
Yang kelima, menurut Vierde et al. Tahun 2014, rotasi audit merupakan pergantian akuntan publik, di mana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut. Dan yang keenam, reputasi KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP besar atau Big Four menjadi kurang tergantung secara ekonomi pada klien. Klien juga kurang dapat mempengaruhi opini auditor. KAP besar juga cenderung tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP kecil atau non-Big Four. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang terdiri dari koefisien determinasi, uji signifikan simultan atau uji statistik F, dan uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.